Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, puja budi hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bersyukur atas semua nikmat yang begitu banyak Allah sudah limpahkan untuk kita semua, nikmat sehat walafiat, nikmat punya waktu yang alhamdulillah pagi ini kita hadir dalam majlis ilmu, dan tentu buah dari keimanan menjadi sebuah nikmat yang paling agung yang harus kita syukuri. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insya Allah kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi ini kita kembali dalam kajian di pagi hari, di Sabtu pagi, di Sabtu kelima ya di bulan Mei, dan kita masih berada di hari tasyrik, hari terakhir di tanggal 13 Zulhijjah. Masih ada waktu yang ingin berkurban tentunya ya. Silakan menyiapkan diri kita, tentu masih ada kesempatan terakhir di bulan Zulhijjah di tanggal 13 ini. Dan tentu takbir, tahmid, dan tahlil yang masih berkumandang menjadi salah satu yang eh, menghiasi hari-hari kita dan lisan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kita, wabil khusus amal ibadah kurban kita, dan kita doakan para saudara kita kaum muslimin, wabil khusus yang dari Indonesia juga Allah mudahkan ya, setelah menunaikan ibadah haji Allah terima amalnya dan juga menjadikan mereka haji-haji yang mabrur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita pun yang belum berhaji, Allah beri kesempatan, suatu panggilan dari Rabbul Alamin untuk menjadi tamunya, insya Allah kita bisa menunaikan ibadah haji, kemudian mendapatkan hadiah yang mabrur. Dan disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia, bahwa tidak ada balasan bagi yang haji mabrur ilal jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di pagi ini kita insya Allah akan dibersamai oleh Ustaz Sahal Mubakari. Insya Allah barakallahu fikum, mudah Allah senantiasa berkahi ya. Tema yang sangat penting yang sekarang juga rupa-rupanya viral juga ya di media sosial. Ada orang yang mulai eh, mengugat ya, mempertanyakan tentang keabsahan bahwa Nabi Ismail alaihissalam yang disembelih. Dan memang kalau kita rujuk dari kitab-kitab Yahudi ya, itu memang disebutkan bahwa Ishaklah yang disembelih. Dan ini ada juga sebagian kita yang eh, bahkan seorang intelektual yang mengutip pandangan dari orang Yahudi ini dengan mengatakan bahwa Ishak ini sebagai yang disembelih. Walaupun ada beberapa orang ulama tafsir yang mengambil ini, mari kita coba dudukan perkara ini, tentu menjadi bagian yang insya Allah akan dibahas oleh Ustaz Sa'al Mudhafari. Dan yang paling penting dalam kajian ini insya Allah kita akan kembali memahami tentang hikmah ya, dan selain sejarah dari penyembelihan Ismail ini adalah bagaimana sebetulnya hikmah yang kita bisa dapatkan karena kisah itu sudah berlalu, dan apa yang harus kita raih hikmahnya bagi kita yang berkurban maupun yang belum berkurban. Tapi tentu ada makna yang harus kita dapatkan sehingga Idul Kurban tidak hanya berlalu dengan cukup makan dan bersate-sate ria gitu ya, karena di mana-mana orang pada kumpul kemudian makan dagingnya. Alhamdulillah, sebuah satu kesempatan, satu ritual ya yang kemudian menghadirkan kebersamaan di mana-mana. Alhamdulillah. Tapi tentu bukan hanya itu yang harus kita maknai, apa sesungguhnya Idul Kurban untuk perbaikan diri kita.
Baik, saya persilakan kepada guru kita Ustaz Salmu Ghafari. Insyaallah, alhamdulillah sudah hadir, sudah bersama kita. Saya persilakan waktunya untuk guru kita Ustaz Salmu Ghafari. Habibullah Ta'ala. Tafadhal mashkur Ustaz. Masya Allah, Tabaraka Rahman, Ustaz Khalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'daha ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, muslimat, rahimani wa rahmakumullah, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang mulia ini kita masih merasakan betapa besarnya nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang kita juga masih melihat bagaimana sebuah keagungan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana kita diperlihatkan jutaan manusia yang begitu rapih pada saat jamaah-jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Yang ini kata para ulama menggambarkan bahwa kelak di padang mahsyar kita akan seperti ini. Ya, gambaran tentang bagaimana wukuf kita akan seperti ini. Kita akan disibukkan satu demi satu urusan kita dan kita nggak akan mempedulikan urusan-urusan yang lainnya. Bahkan kalau kita ingat bagaimana sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang yaumul ba'ats, hari kebangkitan, di mana Allah gambarkan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi Allah gambarkan bahwasanya nanti di hari kebangkitan tidak ada satupun kita yang peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Yauma yafirul mar'u min akhi. Kita nggak akan peduli dengan saudara-saudara kita. Saat kita ada di dunia kita sayang dengan mereka. Pada saat di dunia kita cinta, kita menjaga sekali mereka. Namun nanti di yaumul ba'ats, hari kebangkitan, tidak ada satupun di antara kita yang peduli dengan mereka. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Bahkan kita tidak akan mempedulikan urusan kita dengan orang tua kita. Wa ummihi wa abi. Umi kita, ibu kita, bapak kita. Tidak ada satupun di antara kita yang peduli dengan mereka. Artinya ini hari yang sangat mengkhawatirkan. Hari yang paling menakutkan. Bahkan kalau kata para ulama dalam menafsirkan ayat ini, ahlu tafsir juga memberikan sebuah gambaran. Ternyata yaumul ba'ats adalah hari yang begitu menakutkan. Ya, ini gambaran nanti buat kita semua. Semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita, sehingga nanti Allah akan selamatkan kita pada saat yaumul ba'ats kelak, di mana kita bisa dikumpulkan bersama keluarga-keluarga kita. Amin Allahumma amin. Ya, ini sebuah keagungan yang begitu besar yang Allah perlihatkan kepada kita kaum muslimin muslimat di seluruh dunia. Yang ketiga, kita juga sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sebuah gambaran bukti nyata bahwasanya sejarah itu memang benar adanya. Maka kalau kita bicara tentang agama-agama yang lain, tatkala mereka bicara tentang kitab Injilnya, kitab-kitab Tauratnya, kitab Zaburnya, kalau kita minta saat ini, mana kitab Injil yang masih tersisa? Bisa kita pastikan tidak ada. Tapi beda dengan Islam. Tatkala Islam bicara tentang
bagaimana kitab sucinya yakni Al-Qur'anul Karim sampai detik ini masih bisa kita pegang, masih bisa kita baca, masih bisa kita nikmati, masih bisa kita tadaburi. Bahkan kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad SAW, mana makamnya? Kita bisa jumpai makamnya ada di Madinah Al-Munawwarah, ada di Masjid Nabawi, samping Masjid Nabawi, di mana makamnya saat ini adalah tempat di mana Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, makanya itu sempat menjadi sebuah perdebatan hebat di antara para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ada yang mengatakan dimakamkannya di Mekah di mana Rasulullah pernah dilahirkan. Kemudian Umar ibn Khattab mengingat hadis Nabi bahwasanya Nabi meninggal dunia, disitulah dimakamkannya. Ya, karena meninggalnya di kamar Aisyah radhiyallahu anha di rumahnya, maka disitulah Nabi dimakamkan. Ada makamnya. Jadi kalau bicara tentang sebuah bukti nyata agama kita, agama Islam, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dialah Allah yang mengutus rasulnya, huwallazi arsala rasulahu bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang benar. Islam ini agama yang benar. Semua kita buktikan benar adanya. Bahkan kalau bicara tentang bagaimana bukti-bukti nyata yang sebelum-sebelumnya, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihi salam masih bisa kita jumpai tempat berdirinya Nabi ada di depan Ka'bah. Tempat bagaimana syariat-syariat yang diajarkan oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar juga masih kita bisa lihat bagaimana proses ibadah umroh. Ya, bagaimana Hajar bolak-balik dari Bukit Sofa dan Marwa, yang mana di saat itu Hajar dan Ismail hanya ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim satu botol minuman dan kurma kemudian habis, dan di saat itu Nabi Ismail alaihissalam mengalami sakit, butuh makan dan butuh minum. Disitulah Hajar bolak-balik dari Safa dan Marwah. Ini menjadi syariat kita melakukan sa'i dalam ibadah umroh dan haji. Jadi ini menjadi sebuah gambaran bahwasanya Islam ini agama yang benar. Jadi kalau misalkan saat ini banyak kita jumpai, ya, lagi-lagi kami ingatkan tentang pemahaman atau yang berkembang saat ini agnostik, mereka tidak percaya agama tapi percaya Tuhan, dan kita bisa buktikan kepada mereka Islam ini agama yang benar adanya, agama yang sangat masuk akal. Ya, karena mereka selalu mengedepankan logikanya, tapi kita harus kedepankan bahwasanya Islam ini benar adanya. Nah, ini yang menjadi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah takdirkan kita ini menjadi seorang muslim. Bahkan kalau ditanya sejak kapan kita muslim, pada saat Allah tiupkan ruh, ya, di saat kandungan usia 4 bulan, disitulah kita menjadi seorang muslim. Karena kita menyaksikan, kita meyakini alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita menyaksikan bahwasanya Allah ini adalah Rabb kita semua. Oleh karenanya mari jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimulakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang juga diagungkan oleh yang maha agung. Di kesempatan yang mulia ini, karena ini masih masuk dalam hari tasyrik, hari terakhir, ya, hari terakhir kurban, bahkan syarroka yusyarrikul lahma. Jadi berawal hari tasyrik itu berawal dari kata syarroka yusyarriku lahma. Jadi memotong-motong daging tipis-tipis kemudian dijemur. Artinya ini hari pesta kita, ya, nggak ada, dan diharamkan kita melaksanakan puasa di hari tasyrik. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita merasakan nikmatnya iman. Karena kalau kita bicara tentang Idul Adha, kalau kita bicara tentang bagaimana proses Nabiullah Ibrahim alaihi salam menyembelih anaknya Ismail, ini ternyata kalau kita lihat ada di dalam surah As-Saffat, ya, ada di dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37, berada di juz 23, masuk dalam surah Makkiyah, surah yang dimana Allah turunkan di Mekah. Kemudian di surah As-Saffat ini menariknya adalah ada
klasifikasinya. Kalau kita mau tahu tentang bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menghancurkan berhala. Berhala yang dimana disembah oleh Namrud, kemudian disembah oleh pasukannya Namrud. Di mana berhala ini juga dibikin oleh ayahnya sendiri, yakni Azar. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah gambaran kepada kita di mana di surah As-Saffat ayat 83. Berawal dari ayat 83 di mana Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu masih di usia 20 tahun. Ya, ini usia yang masih belia, usia yang masih muda, usia yang masih punya semangat yang begitu tinggi di dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan di dalam gambaran surah As-Saffat ayat 83, ya ayat 83 sampai ayat 99. Ini banyak kisah-kisah menarik yang bisa kita ambil pelajaran. Di mana Nabiullah Ibrahim alaihi salam kemudian mendakwahkan tauhid la ilaha illallah sampai bertanya kepada ayahnya. Ketika Ibrahim bertanya kepada bapaknya, ayat ada di ayat 85, idz qala li abihi wa qaumihi madza ta'budun? Apa yang kalian sembah? Ini menjadi sebuah gambaran apa yang kalian sembah. Dan di situ Nabiullah Ibrahim membuktikan yang mereka sembah, patung-patung itu tidak bisa menolong mereka. Yang mereka sembah di saat itu, bahkan yang menariknya adalah pada saat ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam membuat patung pun dia tidak bisa menolong. Ya, ayahnya membuat patung, kemudian patung yang disembahnya ini tidak bisa memberikan pertolongan kepada sang pembuatnya. Ini bukti bahwasanya yang mereka sembah bukanlah Tuhan. Yang mereka sembah bukannya ilah yang patut disembah. Makanya kalimat la ilaha, ya, la ilaha ini kita harus menafikan semua yang ada di dalam kehidupan kita. La ilaha, tidak ada yang patut kita sembah, bahkan tidak ada sesuatu yang perlu kita anggap hebat di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa memberikan mudarat, tidak ada yang bisa memberikan maslahat, tidak ada yang bisa memberikan bahaya, kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. La ilaha. Pada saat kita diajak mengucapkan kalimat tauhid pun kita sama-sama harus meniadakan di dalam diri kita. Ya, ini sebuah bukti bahwasanya tauhid ini memang harus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Sendi-sendi nilai-nilai tauhid harus ada di dalam kehidupan kita. Makanya dari usia 20 tahun Nabiullah Ibrahim alaihissalam terus gencar sekali menanamkan nilai-nilai tauhid kepada kaumnya. Bahkan kepada kaumnya Namrud, bahkan kepada bapaknya, untuk senantiasa la ilah. Tidak ada ilah, tidak ada yang patut kalian sembah, tidak ada berhala-berhala, tidak ada patung-patung, tidak ada apapun yang patut kalian sembah. Illallah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menarik nih. Kenapa? Karena ini rangkaian. Rangkaian pada saat akhirnya Nabiullah Ibrahim mampu menjalankan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun kata para ulama salah satu bentuk kenabian yang paling rendah itu adalah melalui mimpi. Karena di saat itu mendapatkan sebuah perintah menyembelih anaknya itu melalui mimpi. Tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam walaupun hanya lewat mimpi itu dijalani. Subhanallah. Kenapa? Karena disebutkan juga oleh para ulama kita bahkan di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan Nabiullah Ibrahim bapaknya para nabi. Punya nilai-nilai tauhid yang sangat luar biasa ditanamkan. Karena kalau kita awali dari surah As-Saffat ayat 83, Nabiullah Ibrahim ini termasuk dari golongan Nuh. Ya, golongan dari Nabi Nuh alaihi salam. Di mana kalau kita ditanya siapa rasul pertama di muka bumi ini? Jawabannya adalah Nuh alaihi salam. Di mana Nabi Nuh alaihi salam adalah seorang nabi dan juga rasul. Kenapa? Karena awal mula kesyirikan itu ada itu di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Adam, Nabi Idris itu hanya ada kemaksiatan aja, belum ada kesyirikan. Ya, makanya ini menjadi sebuah gambaran bagi kita semua jamaah Majelis Keluarga Indonesia. Sebelum kita masuk dalam sebuah pembahasan yang begitu jelas
tentang bagaimana sebuah syariat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, itu ternyata ada proses di mana ada penanaman nilai-nilai tauhid yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya. Bahkan kepada kita semua. Kita diajak untuk sama-sama merenung bahwasanya proses penyembahan berhala yang mereka lakukan ini adalah sebuah kedustaan yang jelas. Bahkan ketika Namrud ya memanggil Nabiullah Ibrahim, Namrud juga mengatakan saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Dipanggil dua prajuritnya yang masing-masing yang sama-sama hidup, kemudian yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Ini bukti saya bisa menghidupkan dan mematikan. Subhanallah, ini sebuah konsep yang dusta, bukan sebuah konsep Tuhan yang benar adanya. Ya, makanya jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita sudah mulai menyadari bahwasanya ternyata nilai-nilai tauhid saat ini sangat penting dalam kehidupan kita, harus ada di dalam sendi-sendi kehidupan. Nih mohon maaf, kalau kita lihat sekarang nih, kalau kita lihat kondisi saat ini, kita benar-benar harus menjaga nilai-nilai tauhid di dalam kehidupan kita. Kita harus benar-benar menjaga bagaimana supaya iman kita tetap ada di dalam diri kita, tertanam di dalam sanubari kita. Kita harus benar-benar bahwasanya hidayah ini kita betul-betul jaga karena fitnah-fitnah akhir zaman yang saat ini kita rasakan ini begitu dahsyat. Kalau tidak ada dalam kehidupan kita tauhid dan ini di dalam kita tidak mengisinya di dalam sendi-sendi kehidupan kita, nilai-nilai tauhid, mohon maaf, kita akan roboh. Kita akan goyah, kita akan mudah terbawa oleh informasi-informasi yang tidak benar saat ini. Contoh kecil misalkan saya banyak berjumpa dengan orang-orang yang dengan mudahnya mereka ingin bunuh diri, dengan mudahnya mereka ini melaknat Allah, dengan mudahnya mereka mencaci maki Allah. Ketika mereka mendapatkan ujian, Allah ini zalim, Allah ini jahat, Allah ini adalah Tuhan yang tidak pernah adil kepada aku. Itu ada kalimat-kalimat itu terucap kepada kaum muslimin. Ketika kita telusuri kenapa ucapan ini terucap dari lisan mereka. Padahal mereka ini adalah orang-orang Islam. Mereka ini adalah orang-orang yang merasakan nikmat selama ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar merasakan bagaimana bukti Allah sayang kepada mereka. Tapi dengan mudahnya lisan ini mengucapkan Allah jahat, Allah zalim, Allah tidak adil. Tapi subhanallah yang harus kita sadari bersama bahwa karena tidak ada tauhid di dalam sendi-sendi kehidupan mereka. Kenapa banyak saat ini kaum muslimin mudah goyah, mudah goncang jiwanya? Karena tidak adanya nilai tauhid di dalam kehidupannya. Contoh kecil, kenapa ini bisa terjadi? Karena hampir banyak di antara kita kaum muslimin, mereka ini menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita jumpai ada mental illness, ya, yang dirasakan oleh kebanyakan kaum muslimin, ternyata pada saat kita telusuri, salah satu sebabnya adalah karena mereka menolak takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka anggap takdir Allah ini baik bagi mereka. Yang mereka anggap takdir ini yang enak-enak aja. Yang mereka anggap takdir Allah ini yang begitu mengindahkan di pandangan mata mereka. Padahal kalau kita buka konsep, ya sebuah konsep yang Allah tuliskan, yang Allah sampaikan di surah Al-Baqarah 216, di mana kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Kemudian Allah gambarkan dengan jelas wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi boleh jadi sesuatu yang kamu benci itu baik bagi kamu. Ya, memang kalau kata para ulama ahlu tafsir mengatakan jangan cepat kita mengambil kesimpulan tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah tuh nggak akan pernah meleset dengan takdirnya. Allah selalu tepat dengan takdir-takdirnya. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kehidupan kita nih, ya kehidupan Nabiullah Ibrahim, Allah memberikan gambaran. Itu bermula dari apa? Ini sebuah hal yang sepele bagi kita. Itu bermula dari cemburunya Sarah, istri
dari Nabiullah Ibrahim, yang dimana Nabiullah Ibrahim menikah dengan Sarah, kemudian dengan jarak waktu yang begitu lama, 60 tahun menikah dengan Sarah, nggak punya anak. Kemudian Sarah menawarkan pembantunya. Kalau bahasa kitanya, Bibi mau nggak Bi nikah sama Ibrahim Bi? Itu bahasanya tuh. Sarah menawarkan Hajar. Hajar ini adalah pembantu dari Sarah. Menawarkan menikah agar apa? Agar Nabiullah Ibrahim bisa mendapatkan anak. Ya, ini itu sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabiullah Ibrahim menikah dengan Hajar, disinilah Allah anugerahkan Nabiullah Ibrahim mendapatkan putra pertamanya, yakni Ismail. Menarik. Pada saat Sarah menawarkan Hajar untuk menikahi Ibrahim supaya punya anak, tapi ketika Nabiullah Ibrahim mempunyai anak dari Hajar, di sini Sarah cemburu. Ini istri Nabi. Ini sebuah takdir Allah yang Allah tuliskan, Allah gambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita lihat masalahnya sepele, tapi gara-gara Sarah cemburu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Nabiullah Ibrahim membawa Hajar dan Ismail ke Mekah. Seandainya, kalau kita bicara seandainya, walaupun dalam Islam kita nggak boleh ngomong seandainya. Seandainya Sarah nggak cemburu, maka nggak akan ada keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Ismail nggak akan dibawa ke Mekah sama Hajar. Seandainya Sarah nggak cemburu, maka nggak terjadi proses penyembelihan hewan kurban saat ini. Itu awal mulanya gara-gara Sarah cemburu kepada Hajar. Disitulah akhirnya dia ngambek. Kalau bahasa kita ngambek, pergi. Akhirnya Nabiullah Ibrahim meninggalkan Babilonia, tempat kesayangannya, kelahirannya, menuju Makkah, tempat yang gersang di saat itu. Ini sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sama-sama terima. Tapi menariknya adalah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak dari Hajar, yakni Ismail, kemudian di usia 13 tahun, ya. Kata ulama ahlu tafsir mengatakan di usia 13 tahun lah Nabiullah Ismail, ya, Nabi Ismail alaihissalam itu disembelih oleh Nabiullah Ibrahim ayahnya. Di usia 13 tahun ini, kemudian dengan jarak 13 tahun ke depan, baru Sarah memiliki anak bernama Ishak. Yang kita tahu Nabi Ishak alaihissalam. Dari Ishak lahirlah Yakub. Dari Ishak kemudian lahir terus Yakub, dari Yakub lahirnya Yusuf, dan terus makanya disebut Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Nah, ini menjadi sebuah gambaran. Ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang enggak boleh kita tolak. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi yang kamu benci, kita benci. Sarah benci. Bahkan Sarah marah, cemburu. Kalau seandainya Sarah enggak cemburu, enggak akan terjadi. Ternyata ada sebuah kebaikan di balik rasa cemburunya Sarah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang memiliki anak dari Hajar, seorang pembantunya Sarah. Subhanallah. Ini sebuah syariat yang sangat luar biasa yang kalau kita sama-sama kupas dari dalam Al-Quranul Karim, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memang tepat menentukan takdirnya. Lantas bagaimana kita sering merasa Allah ini nggak adil karena kita sering mengambil kesimpulan dengan cepat akan sebuah takdirnya Allah. Pelan-pelan. Ketika kita memahami sebuah takdirnya Allah ini pelan-pelan, baru kita mengatakan, oh ternyata takdir Allah ini begitu tepat ya, Allah turunkan kepada kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci ini tidak baik bagi kamu. Ya, ini sebuah gambaran kepada kita semua jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di 60 tahun, ini kita bicara lagi kembali kepada Nabiullah Ibrahim. Kemudian ketika 60 tahun Nabiullah Ibrahim alaihissalam menanti anak-anaknya sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak-anak yang soleh. Tapi menariknya adalah ketika di ayat 102, ya.
di ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepadanya bighulamin halim, bahwasanya Nabi Ibrahim akan dianugerahi gulam, seorang anak halim yang santun, yang maha sabar. Ternyata kalau kita mendapatkan sebuah gambaran dari Al-Qur'anul Karim, fabasyarnahu bighulamin halim, ya, dengan anak yang sabar, kita tidak bisa menentukan sebuah kesabaran kalau belum diuji. Ya, Allah sudah gambarkan, Allah sudah kabarkan kepada Nabiullah Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim akan dianugerahi seorang anak yang sabar. Dari mana bukti sabar kalau anaknya belum diuji? Subhanallah, Nabi Ismail dari kecil udah mendapatkan ujian yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana ujiannya? Ujian yang pertama di ayat 102-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Ini sebuah panggilan kalimat yang sayang, panggilan rasa sayang ayah kepada anaknya, ya bunayya. Kenapa di Quran ini tidak di Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Nabi Ibrahim memanggil anaknya dengan kalimat ya ibni, wahai anakku, tapi ya bunayya. Ini panggilan sayang. Wahai anakku sayang. Ya bunayya, ini arafil manam. Ini perhatikan, kalau kita belajar bahasa Arab, di kalimat ini Allah gambarkan tentang bagaimana ini sesungguhnya aku arafil manam. Aro ini kalimat ro'a ya ro'u. Aro ini adalah fi'il mudhari. Ya, bukan kalau misalkan fi'il madhi, fi'il yang telah terjadi ro'aitu, aku melihat, ya, aku melihat. Tapi Allah gambarkan tentang fi'il mudhari, fi'il yang dimana sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Present continuous tense kalau bahasa Inggris ya. Benar nggak, Ustaz? Nih, ya. Allah gunakan Maaf. kata Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan kata di anaknya, ini arafil manam, aku melihatmu dalam mimpi. Harusnya aku telah melihatmu, tapi aku sedang melihatmu dalam mimpi. Artinya menunjukkan sebuah perintah ini terus berlangsung sampai sekarang. Ya, ini subhanallah. Ini sebuah keajaiban Al-Quranul Karim ketika memberikan sebuah gambaran syariat kepada kita. Ya, arafil manam anni azbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Fanzur madza taro, maka saksikanlah bagaimana menurutmu. Madza taro, ini juga kembali lagi Nabi Ibrahim menggunakan fi'il mudhari. Madza taro, lihat, perhatikan. Kemudian jawaban Nabi Ismail adalah ya abati, qala ya abati if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang sudah diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Perhatikan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insya Allah. Jadi ada bahasa Nabi Ismail ini menggambarkan bahwasanya Nabi Ismail ini bukan seorang yang sombong. Satajiduni insya Allah. Kalimat insya Allah ini, insya Allah aku bagian dari orang-orang yang sabar. Jadi bukan pasti sabar. Bukan begitu. Tapi insya Allah aku bagian dari orang-orang yang sabar. Ternyata ini sebuah ujian di mana Allah gambarkan pertama kali kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, fabasyarnahu bighulamin halim. Aku kabarkan padanya bighulamin halim, bahwasanya Nabi Ibrahim akan mendapatkan anak yang halim. Halim ini adalah sang penyabar, sangat sabar. Ternyata ujian yang pertama, bahwasanya anaknya yang sabar ini mendapatkan sebuah perintah, dia akan disembelih oleh bapaknya. Bagaimana tidak tergoncang. Ini lagi-lagi menjadi sebuah gambaran kepada kita. Bagaimana tidak goncang seorang ayah 60 tahun menanti seorang anak. Kemudian mendapatkan sebuah perintah untuk disembelih. Bagaimana tidak goncang. Lagi-lagi kembali terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Nabiullah Ibrahim menolak, tidak ada proses penyembelihan hewan kurban saat ini. Ya. Kemudian tatkala dialog ini berlangsung,
aku akan menyembelihmu. Ini menjadi sebuah pertanyaan sederhana. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, bahkan kalau kita pernah mendengar sebuah gambaran di dalam firman-firman yang lain, pada saat itu Nabiullah Ibrahim ini seorang yang sedang memiliki kekayaan yang begitu luar biasa. Kalau bahasa kita saat ini, seorang Nabiullah Ibrahim ini adalah seorang miliarder. Seorang yang sedang memiliki banyak binatang ternak. Bahkan ribuan binatang ternak saat itu dimiliki sama Nabiullah Ibrahim. Dan menariknya di saat itu, Allah ingin menjadikan Nabiullah Ibrahim sebagai Khalilullah, Khalilur Rahman, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang menjadi kekasih Allah hanya dua, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan dijadikan Khalilullah, karena di saat itu sedang memiliki ribuan binatang ternak. Kemudian malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, mana mungkin seorang Ibrahim yang sedang sibuk dengan binatang ternaknya. Kemudian engkau ingin menjadikan Khalilullah, kekasihmu. Kemudian Allah perintahkan malaikat dalam bentuk manusia bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, ini binatang ternak yang begitu banyak. Kekayaan yang engkau miliki saat ini punya siapa? Ini menariknya. Ini menjadi sebuah perhatian besar kepada para ahlu tafsir. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwasanya tatkala malaikat bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, binatang ternak ini punya siapa? Ini punya Allah. Lagi-lagi tauhid yang ditanamkan Nabiullah Ibrahim memberikan sebuah aplikasi tentang bagaimana kehidupannya ini adalah seorang yang bertauhid. Ini punya Allah. Kalau memang ini benar adanya punya Allah Subhanahu wa taala, kalau memang Allah akan minta semua binatang ternak yang saat ini engkau miliki, engkau kasih. Perhatikan jawaban Nabiullah Ibrahim mengatakan, jangankan binatang ternak, anak kesayanganku pun pada saat Allah minta aku akan berikan. Makanya ini menjadi sebuah alasan, menjadi sebab. Sebab inilah kata Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, sebab inilah yang akhirnya Allah perintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Ya, nanti insya Allah pada saat uh, jamaah Majelis Keluarga Indonesia, ya, saya hampir sering ketika saya menjadi pembimbing umroh, saya hampir sering minta ya pada saat city tour, saya minta sama driver yang mengantar kita saat itu, saya minta mereka berhenti di Jabal Kurban. Jabal Kurban itu tempat di mana Nabiullah Ibrahim alaihi salam itu membawa anaknya Ismail. Itu kita lewat tuh, city tour kita lewat. Ada Jabal Kurban kecil tempatnya. Di saat itu Nabi Ismail dibawa, bahkan digambarkan di dalam Al-Quranul Karim, falamma aslama watalahu lijabin. Jadi Ismail ini diletakkan di bagian jabin. Jabin ini sini ya. Ini dahi, ini jabin di kanan kiri. Jadi posisinya sebelah kanan ditempatkan. Bahkan kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir At-Tabari ketika membahas ayat ini bahwasanya Nabi Ismail alaihissalam berpesan kepada ayahnya, wahai ayahku, letakkan wajahku di bawah tanah, supaya engkau juga tidak melihat bagaimana proses penyembelihan ini. Wahai ayahku, asap pisau yang tajam, agar aku tidak merasakan betapa sakitnya sakaratul maut. Wahai ayahku, jangan biarkan anak seusiaku datang ke rumahku, supaya ini tidak menjadi kerinduan yang begitu dalam oleh ibu. Ketika dia tahu anak seusianya main ke rumah, kemudian anaknya sudah disembelih sama ayahnya. Subhanallah. Ini ada dialog sebelum disembelihnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Karena Nabiullah Ibrahim pada saat diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala menyembelih anaknya Ismail, perhatikan. Sebuah hikmah yang bisa kita ambil adalah ternyata Allah Subhanahu wa taala pada saat menyuruh, memerintahkan Ibrahim menyembelih anaknya, tapi bukan untuk membunuh. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ya memiliki Ismail. Boleh jadi nih,
Boleh jadi kita ini adalah Ibrahim yang memiliki Ismail. Ismail kita adalah kemewahan kita. Ismail kita adalah harta kita. Ismail kita adalah kemegahan yang saat ini kita miliki. Ismail kita adalah jabatan-jabatan kita. Ismail kita adalah ego kita. Ismail kita adalah kesombongan-kesombongan kita. Pada saat Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya Ismail, bukan untuk membunuh anaknya, tapi untuk menghilangkan kepemilikan yang ada di dalam dirinya, yakni Ismail alaihissalam. Kita diajak untuk menghilangkan kepemilikan kita. Kita kembalikan lagi semua ini milik Allah. Semuanya milik Allah. Harta kita milik Allah. Kemegahan kita milik Allah. Kekayaan kita milik Allah. Semuanya milik Allah. Kalau kita sudah mulai menyadari ini milik Allah, maka penyembelihan ini menyadarkan bahwasanya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebuah gambaran kepada kita bahwasanya syariat ini yang mesti kita tanamkan di dalam kehidupan. Ternyata ada nilai-nilai tauhid. Boleh jadi ya kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah anugerahkan kepada kita keimanan seperti iman Nabi Ibrahim alaihissalam yang tatkala mendapatkan sebuah perintah dari Allah tidak lagi bertanya-tanya, ya Allah kenapa engkau perintahkan aku menyembelih anakku? Alasannya apa ya Allah? Enggak. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah, sebuah ciri orang yang beriman kepada Allah pada saat dengar sebuah perintah, sami'na wa ata'na. Beda dengan kalangan Bani Israel. Ya, ini karakternya Bani Israel itu ketika mendapatkan perintah cari sapi, ditanya sapi yang gimana, warna apa. Karena kalau ada sebuah perintah, kemudian kita banyak nanya, justru makin banyak sebuah perintah. Makin meribetkan, ya, makin ruwet apa yang dijalaninya. Oh, cari sapi yang kuning, yang betina, cari yang begini, yang begini, yang begini. Tapi ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan sebuah perintah, sami'na, aku dengar dan aku taat. Sami'na wa ata'na. Ini menjadi sebuah ciri kalau orang-orang yang beriman kepada Allah tidak lagi ketika mendapatkan sebuah perintah, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Kita nggak lagi nanya, ngapain sih kita harus sholat? Capek-capekin aja. Dalam kehidupan kita ngapain sih kita harus sholat? Capek-capekin aja. Harusnya kita istirahat, kita harus bangun malam. Kita nggak lagi bertanya itu. Karena kalau orang yang beriman kepada Allah, sami'na wa ata'na. Bahkan kalau kita lihat bagaimana sejarahnya sholat. Ya, kalau kita lihat bagaimana sejarahnya sholat, ternyata sholat ini adalah puncak kebahagiaan yang Allah hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di saat itu Nabi Muhammad sedang ada di Amul Huzn. Amul Huzn ini adalah tahun kesedihan. Ya, jadi 1 tahun kesedihan itu Nabi Muhammad ditinggal oleh istri tercintanya yang sangat dicintainya, Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita yang pertama kali masuk Islam, seorang wanita yang membenarkan akan firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah. Khadijah binti Khuwailid yang benar-benar berjuang bersama Nabi dari dakwahnya, mulai dari sembunyi-sembunyi. Khadijah binti Khuwailid yang menyerahkan semua harta bendanya untuk Rasulullah. Di tahun itu meninggal dunia. Kemudian di tahun itu juga Abu Thalib pamannya meninggal dunia. Sedih, sedih banget. Karena Abu Thalib di saat Nabi dalam usia kandungan 6 bulan, ayahnya meninggal dunia, Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian ibundanya meninggal dunia di usia 6 tahun. Dirawat sama kakeknya Abdul Muthalib sampai di usia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Kemudian dari usia 8 tahun baru dirawat sama pamannya. Diajarkan bagaimana menggembala kambing dari usia 8 tahun. Abu Thalib menjaga Rasulullah SAW kemudian meninggal di tahun itu. Tahun kesedihan yang ketiga, Nabi pada saat dakwah ke Taif, datang ke suku Sakif, bukan disambut hangat dengan kalimat, ya Rasulullah, kami rindu kepadamu. Ya Rasulullah, kami sayang kepadamu. Ya Rasulullah, kami cinta kepadamu. Bukan. Tapi justru suku Sakif yang ada di kota Taif menyambut Rasulullah dengan lemparan batu, dengan rajam kepada Rasulullah SAW. Sedih. Maka di saat itu dari kesedihan yang dialami Rasulullah, Allah
Allah ajak Rasulullah healing ya untuk Isra wal Mi'raj. Di saat itu baru diberikan sebuah hadiah besar dari puncak kebahagiaan yakni sholat. Ya, ini menjadi gambaran buat kita. Ternyata sholat itu adalah hardware. Terus bagaimana kita harus install softwarenya? Ya dengan rasa syukur. Banyak orang-orang yang saat ini berat melaksanakan sholat karena dia tidak diinstal ulang software dalam dirinya. Kalau ada softwarenya, yakni rasa syukur, maka dia tidak lagi berat menjalankan sholat. Tapi insya Allah penyampaian yang bisa Anda sampaikan di pagi ini, materi ini tentang Idul Adha, bisa kita maknai bersama, nanti bisa kita dalami lagi di surah As-Saffat ayat 83, mulai dari Nabiullah Ibrahim menghancurkan berhala, kemudian terus sampai di ayat 113 tentang bagaimana proses sembelih. Itu aja, Ustadz. Kita diskusi bareng-bareng, boleh? Insya Allah. Baik, Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan, Ustaz Sa'di. Jazakallah khairan. Allah Ta'ala. Dan insya Allah kita akan bahas kembali ya bersama-sama. Mungkin ada yang ingin bertanya, ingin memperdalam tentang pemaknaan dari Idul Kurban ini. Karena kurban ini menjadi sebuah ritual yang kayak sudah terbiasa saja, saking seringnya. Jadi malah sering kita kehilangan maknanya. Jangan sampai begitu. Maka mari sama-sama kita evaluasi kembali apa yang sudah kita korbankan dan apa sesungguhnya makna dari di balik tadi sejarah tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail yang disembelih, dan di surat As-Saff tadi yang sudah dijelaskan dari salah satunya dari surat 100 ya sampai 113 tentang kisah penyembelihan ini, memang tidak disebutkan nama secara langsung saja, nama Ismail. Tapi para ahli tafsir dulu eh, sepakat bahwa yang maksud dengan gulam di sini adalah Ismail alaihissalam gitu ya, karena kisahnya memang berada di Mekah, sedangkan Nabi Ishak alaihissalam berada di Syam, berada di Baitul Maqdis gitu ya. Dan ini sangat kontradiktif kalau kita Alzin, betul. eh, apa namanya menyetujui tentang bahwa yang menyembelih itu adalah yang disembelih itu adalah Ishak alaihissalam gitu. Silakan jemaah yang ingin sharing atau Karena dari izin Ustaz menambahkan, karena dari susunan ayatnya sendiri, ketika Allah Subhanahu wa taala membahas Nabi Ishak alaihi salam itu di ayat yang 112-nya. Wa Hmm, basyarnahu bi Ishaqin nabiyyan minas solihin. Itu. Dan kami kabarkan padanya bahwasanya Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim yakni Ishak minas solihin, dari hmm, kelompok orang-orang yang soleh. Gitu. iya. Jadi memang mungkin ahli kitab melihat ini ya dari runutan ayat dari ayat 100 sampai ayat 113, kemudian ada kabar bahwasanya Ishak lahir, boleh jadi Ishak lah yang disembelih. Nah, makanya di Alkitab sendiri memang pembahasannya tentang Ishak yang disembelih gitu. Apa tanda terima kurban? Nasihatnya. Baik, silakan jemaah yang ingin bertanya di chat. Saya tadi udah Bu Yani, silakan mau langsung bertanya kepada Ustadz. Nah ini Assalamualaikum Ustadz. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, tanda seseorang kurbannya diterima itu apa sih dari Ya. segi psikologi seseorang itu sendiri, terus dari yang lain-lainnya, mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Silakan Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Tanda-tanda bahwa diterimanya korban seseorang ini apa nih Ustadz ya? Ya, kalau tanda-tanda diterimanya kurban, kita sama-sama melihat bagaimana ketika kita tahu tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita semakin dekat sama Allah. Karena salah satu hikmah menyembelih hewan kurban adalah sebuah spiritual, nilai spiritual yang bisa kita ambil. Ini sebuah proses di mana sebenarnya kita sedang berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mau tahu tanda-tanda kurban kita diterima sama Allah adalah kita semakin mantap
kita semakin yakin akan semua janji Allah Subhanahu wa taala. Kita tuh semakin berasa bahwasanya kita ini pengen terus dekat sama Allah. Ya, beda dengan orang-orang yang ketika dia menyembelih tanpa selain Allah Subhanahu wa taala, dia semakin asik dengan kesyirikan yang dia lakukan. Itu kan sebuah jalan yang memang dia tempuh. Jalan kesyirikan yang dia tempuh ketika dia menyembelih kepada selain Allah. Tapi kalau dia menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala, disembelih untuk niatkan kepada Allah, maka Allah akan semakin tanamkan rasa cintanya kepada Allah. Allah semakin tanamkan rasa iman di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah semakin tanamkan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala tuh semakin ber, ber, bermakna gitu. Seperti kayak dia nggak mau jauh dari ibadah. Itu sebuah bukti bahwa saya tanda-tanda diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satunya. Jelas nggak? Ini sinyalannya hilang-hilangan apa gimana sih? Enggak ya? Enggak, lancar, alhamdulillah. Hmm, hmm. Dari Bu eh, Abah Huseri, Abah mau langsung bertanya ke Ustaz Sahal, silakan. Baik, Afwan. Ustadz, itu kan kita Baik. sering lihat ada sapi kalau mau disembelih ngamuk-ngamuk sekuat-kuatnya kan nendang sana kemari sampai lari. Nah itu pertanyaannya, apakah si sapi itu kemasukan jin atau kita yang berkurban kurang ikhlas sehingga sapinya ngamuk-ngamuk seperti itu? Ada nggak korelasinya? Syukran. Afwan. Kalau kemasukan jin enggak ya, karena memang normal ya binatang ternak. Gini, kadang memang ada cara di mana pada saat kita menghadapi binatang supaya tidak ngamuk, bagaimana caranya ya. Saya punya pengalaman, beberapa kali pengalaman. Saya pernah ada sapi yang kata orang ini sapinya luar biasa, gusit, ngamuk, segala macam. Tapi pada saat berpindah ke pemilikan, saya punya kebiasaan, sebagaimana juga kalau kita berkuda ya, kalau kita berkuda pegang ubun-ubunnya. Siapa yang memegang ubun-ubun kuda dia akan ada kebaikan sampai hari kiamat nanti. Nah, kalau kita mau sapi itu atau binatang ternak yang akan kita sembelih dia tidak ngamuk, bisikan di telinganya. Saya hampir sering ya ketemu binatang. Saya beberapa kali kemarin juga terjun di kandang-kandang sapi, kambing. Ketika didapati kambing apa sapi ini atau binatang ini ngamuk, kita bisikan di telinganya, kamu yang sabar ya. Karena pada saat proses Nabi Ismail alaihi salam akan disembelih, Allah catat Nabi Ismail sebagai seorang yang sabar. Kamu harus ikhlas. Kita ini lagi tidak membunuh kamu kok. Kita ini sedang mengantar kamu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memang harus ada dialog begitu Pak Seri. Itu benar deh. Itu bukan karena jin ya, bukan karena jin. Karena kadang orang-orang kita tuh kasar, dia langsung, ayo bentak. Itu yang kadang bikin ngamuk, bukan nggak ada korelasi tentang ketidakikhlasan seorang, nggak ada. Karena memang wajar juga ketika mau disembelih kemudian kita geroyok terus dengan cara yang kasar, ada bisa dengan cara yang lembut juga bisa. Karena beberapa kali saya melakukan itu ya, ketika saya bantu terus pas mau mulai saya bisikin di telinganya. Dahi saya sama dahi sapi saya adu. Terus saya bisikin di telinganya, yang sabar ya, kamu ikhlas. Kita nggak lagi membunuh kamu. Kita lagi ingin mengantarkan kamu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada kenikmatan yang akan kamu rasakan di sana. Kita ingin mengajarkan bahwasanya ternyata syariat agama itu benar. Bagaimana jadi kita dakwahin sapinya dia diam, dia nangis. Sampai kayak kemarin tuh saya ngantar kambing sampai pas saya pergi dia mbe mungkin kalau di videoin viral tuh dia mbe saya datengin dah ikhlas ya dua dua kambing saya gitu ya begitu Seri. Jadi nggak ada kaitan sama jin, nggak ada kaitan dengan sebuah keikhlasan yang Baik, berkurban ya. syukran. Afwan. Ini Pak Usairi mentang-mentang saya banyak berkecimpung di dunia jin apa-apa jin. Iya. Dan itu memang ada banyak sunahnya saja ketika mentreatment atau memperlakukan hewan ya ketika yang akan disembelih itu ya. Betul. Tadi Kalau belum mati banget, jangan langsung dipotong kakinya. Itu kan kadang orang gitu mencelakai, nggak iya. boleh. Dari mulai sunahnya kemudian eh,
pisaunya harus tajam, kemudian cara Betul, betul, tidak boleh melihat hewan hewan lain yang sedang disembelih. Jadi itu kan juga betul, punya apa namanya, makanya biasanya ditutup ya. Tidak disatukan gitu betul, anda hewan yang masih hidup dengan hewan yang sudah disembelih itu dipisahkan. Itu memang salah satu adab ya. Dan eh, apa hewan betul, kurban pun diberi makan dulu yang kenyang gitu. Itu kan mempengaruhi juga dagingnya saja. Dagingnya lebih baik ketika betul. hewan itu dipaksa dibunuh, itu memang akan berpengaruh juga terhadap kualitas daging, karena begitu kan para ahli ya. Makanya yang disembelih dengan cara ditembak kemudian di tempat-tempat jagal itu yang tidak sesuai dengan syar'i, itu beda sekali dagingnya, hasil dari dagingnya itu dengan yang disembelih dengan cara-cara Islam gitu ya. Silakan jemaah yang ingin sharing atau bertanya lagi. Kalau tentang kontroversi Ishak dan Ismail ini memang sebenarnya apa nih, San? Mungkin apakah ada orang-orang yang sengaja memancing di air keruh gitu ya? Berusaha, karena ini kan sumbernya dari kitab ya, ahli kitab ya, dari Hmm. kitab orang-orang Yahudi ini, mumpung mungkin dari apalagi ada beberapa orang liberal yang juga memunculkan suatu kontroversi ini saja. Apa kira-kira mungkin Ya, ada apa di balik semua ini, Ustaz? ya di balik semua ini adalah ini programnya misionaris. Misionaris ini kan dia berusaha memurtadkan umat Islam, ya mengajak umat Islam untuk keluar dari agama Allah. Ini saya punya Quran. Nih mohon maaf, saya punya Quran. Quran saya ini Quran yang punya terjemahan yang benar. Jadi terjemah tafsiriyah. Ini Quran yang sudah diperbaiki. Mohon maaf, mohon maaf. Quran yang sudah diperbaiki dari Quran-Quran yang dicetak oleh Departemen Agama. Karena itu ada hampir 1000-an lebih ayat yang diterjemahkan dengan terjemahan yang salah. Yang akhirnya ketika ada kalimat yang dibaca oleh kaum muslimin, itu justru bisa membahayakan. Boleh contoh buka di surah Maryam ayat 71. Boleh. Kalau ada yang mau buka, bisa lewat Google, bisa lewat Quran terjemah. Boleh. Kalau ada yang mau buka, surah Maryam ayat 71. Saya mau buktiin dulu. Silakan surah Maryam Ayat eh, 71. ayat Silakan 71, ada yang mau baca silakan. surat ke-19 ya. Iya, 19 ayat 71. Oke, saya baca ya. Ya, Quran Surah Maryam ayat 71. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah sesuatu ketentuan yang sudah ditetapkan. nih, ini terjemahan yang ada di kaum muslimin. Bahkan saya pernah menangkap langsung, menangkap nih, bukan katanya. Saya pernah menangkap langsung ada dua misionaris sedang mendekati seorang anak sekolah di masjid di daerah Jakarta Barat, Joglo waktu itu. Saya habis sholat, saya lagi liatin anak sekolah lagi dideketin. Terus saya lagi dengerin, saya lama-lama deket, saya dengerin. Terus kata misionaris ini bilang, "Dek, kamu Islam, Islam. Coba ambil Quran." Dia ambil Quran. Kemudian yang dibuka surah Maryam ayat 71. Jadi bahasanya tidak ada di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurun neraka. Ini Quran siapa? Quran saya. Ini kitab suci siapa? Umat Islam. Artinya, walaupun kamu Islam, kamu akan pasti masuk neraka. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan masuk neraka. Melewatinya, artinya masuk neraka dulu. Ini kan Quran kamu. Nah, ini kan dari terjemahan yang salah, akhirnya bisa membuat orang jadi membuat misionaris. Karena misionaris itu punya 40 SKS, ya 40 SKS pelajaran mereka. Bahkan mereka mengumpulkan semua dari Al-Quranul Karim untuk menyesatkan umat Islam. Untuk memurtadkan umat Islam dari Quran. Salah satu ayat yang didapati adalah Maryam ayat 71. Sebenarnya terjemahan yang benar adalah ayat 71. Wa iminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Jadi wahai manusia, sungguh setiap kalian pasti akan melewati jembatan di atas neraka. Jadi bukan melewatinya neraka.
dalam kurung neraka, tapi jembatan di atas neraka. Yang demikian itu sudah menjadi ketetapan Tuhanmu. Ya, ini ada 1000-an ayat yang itu berhasil dimanfaatkan sama misionaris. Salah satunya ini tentang bagaimana proses penyembelihan hewan kurban yang mereka memainkan sebuah narasi bahwasanya yang disembelih bukan Ismail tapi Ishak gitu. Ya ini yang akhirnya ketika orang-orang yang baru semangat belajar, wah selama ini berarti gue dibohongin dong. Ternyata Ishak yang disembelih bukan Ismail. Akhirnya orang-orang kita juga ikut mendebat tuh. Yang ketika mereka memainkan, kayak saya kemarin naikin status sembelih, judulnya sembelih. Walaupun judulnya sembelih, judulnya jualan kambing kalau di status, tapi yang rame yang komen tuh tetap mantap ya. Sembelih. Akhirnya ada yang bertanya, yang disembelih siapa saat Ismail apa Ishak? Kayaknya dulu-dulu kita nggak pernah ada begitu deh, ya kan? Iya. Dari zaman-zaman dulu kita nggak pernah ngalamin digoyah lagi keyakinan kita bahwasanya Ismail. Kemudian kok sekarang ada kalimat siapa yang disembelih? Ishak apa Ismail? Subhanallah. Nah, ini hati-hati. Ini tipu daya dari kaum misionaris yang senantiasa dia seakan-akan menggambarkan ini Alkitab yang benar. Al-Quran lah yang benar. Makanya kitab Quran ini membenarkan apa melengkapi sebuah kebenaran-kebenaran kitab-kitab terdahulu, Zabur, Taurat, Injil, tapi kitab-kitab asli sudah nggak ada, hanya Quran yang saat ini kita miliki. Itu. Ya, itu satu. Iya. Jadi ada upaya untuk mendistorsi sejarah ya dengan cara Betul. seolah-olah dari surat tadi As-Saff itu kan memang sudah disebutkan ya tentang urutannya seperti seolah-olah Ishak itu yang disebutkan terakhir itu menjadi legitimasi tentang bahwa yang disembelih itu adalah Ishak gitu. Padahal sebenarnya salah Hmm. pemahaman karena kalau disebut para ulama, kalau dibaca di beberapa literatur pun, apalagi di surat Hud itu sebenarnya udah terbantahkan ya karena ketika Allah mengabarkan tentang kelahiran Ishak itu disebutkan bahwa keturunannya ada namanya Yakub kan. Nah, jadi mana mungkin kata para ulama Hmm. eh, orang yang akan disembelih dan kemudian mati itu sudah disebutkan juga tentang keturunannya namanya Yakub. Padahal kan peristiwa penyembelihan itu terhadap Ishak ataupun nanti kata mereka adalah Ishak itu di usianya yang kecil tadi ya. Dan tidak mungkin kemudian Iya, kenapa 13 Allah tahun. menyebutkan keturunan yang sudah disebutkan Ishak padahal akan disembelih. Jadi itu tidak logis secara logika pun tidak logis gitu ya. Karena Allah sudah menyebutkan tentang kelahiran Yakub dari keturunan Nabi Ishak yang akan disembelih itu. Jadi agak aneh kalau 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 menurut logika dan apalagi kita urutannya kita paham bahwa peristiwa apa namanya penyembelihan itu kan terjadi sebelum kelahirannya Ishak ya. Sesungguhnya di ayat itu pun di Betul, betul. surah itu adalah urutan ketika peristiwa penyembelihan kemudian ada kabar gembira tentang kelahiran Ishak dan itu beda daerah juga 112 ya. ya. Heeh. Apalagi Rasulullah pernah mengatakan bahwa aku adalah anak dari Ibnu Zabihain, Hmm. anak dari dua orang yang pernah akan disembelih yaitu Ismail dan Abdullah karena ayah ayah dari Rasulullah pun itu termasuk yang akan disembelih karena nazarnya Abdul Muthalib waktu itu ya kisahnya seperti itu ya. Silakan jamaah yang ingin bertanya atau mungkin sharing sebelum ditutup. Eh, Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan semua amal ibadah kita di hari raya Idul Adha ini, sembelihan kita, sholat kita dan juga mungkin puasa-puasa kita di bulan di 10 pertama di 9 pertama di Zulhijjah ini Allah terima dan mudahkan semua amal ibadah lain, sedekah kita dan apa yang menjadi kebaikan-kebaikan semuanya Allah terima dan jadikan pahala terbaik kita. Sebagai penutup, pertanyaan dari Mbak Abah Husairi ya, silakan Abah. Ya, mohon mohon saran kapan kira-kira kita ngadakan offline rukyah berjemaah gitu kayak kemarin lagi Babe Aikal. Kapan ada rencana? Nah, ini boleh nih Abah, Abah bisa ini, kapan membuat acara lagi nih Abah? Boleh, boleh. Insya Allah kita atur waktunya. Baik ya, mungkin di tempat Abah lagi gitu ya, Bah?
Ya saran itu aja dulu. Baik, Jadi baik. nanti Nanti dari kita kayak Saran. pengajian di BPK, jadi ada kajian umum, baru ruqyah. Jadi kopi darat kita ketemu. Kalau ini kan online nih, nah kita yang offline. baik. Ya walaupun yang Jangan datang ya Ya, jangan gitu dengan ya. rukyahnya juga. Ustaz Sahal nih kayaknya nih. Baik, insya Allah ya Abah ya. Kita akan coba sampaikan. Ini udah ada banyak pengurus juga di sini. Ada Bunda Aisyah, ada Teh Nadia gitu kan ya. Ada Aisyah Humairah, Masya Allah, Insya Aisyah Allah ya. Humairah. Bisa nanti disampaikan ke pengurus, mungkin dibahas bersama kapan ada kegiatan offline lagi. Sudah kangen nih dengan rukyahnya Ustaz Sa'al Mutafari. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan Baik. semua ikhtiar kita untuk menjadi orang yang soleh, orang yang terus mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagai bagian dari eh, imbas atau manfaat atau hikmah dari apa yang kita dapatkan dari Idul Kurban adalah kita menjadi orang yang bisa mengikuti jejaknya eh, dari Masya Allah, Nabi Teh Nadia. Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Baik, kita tutup kajian ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa asyhadu bihamdika an la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat. Jazakallah khairan Ya, kasihan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.